Anak jalanan, siapa peduli? Jumlah anak jalanan akibat krisis ekonomi meningkat 2 kali lipat. Peningkatan 100% ini terjadi di banyak kota di Indonesia. Bahkan di Bandar Lampung meningkat 3 kali lipat saat itu. Mereka anak-anak yang menawarkan untuk menyemir sepatu Tuan Basir tetapi diusir, atau yang menjajakan koran kepada Tuan Polan namun diabaikan, atau yang mengemis pada Nyonya Siti sayang malah dipelototi seakan mereka bukan manusia. Mereka dicerca, dihina, direndahkan lebih daripada si Belki, anjing si Tuan yang dijamin enak banyak makan dan minumnya. Mereka sesungguhnya hanya mencari sesuap nasi. Terkadang dicurigai. Mereka dianggap suka mengganggu, merusak, atau bahkan mencuri. Mobil dicoret-coret, spion dicukil, atau barang hilang, mereka yang dianggap sebagai pelakunya. Ya, di antara mereka mungkin ada yang demikian. Mungkin mereka karena desakan suara perutnya yang kosong. Tetapi generalisasi demikian tentulah amat menyesatkan. Sesungguhnya anak jalanan harus dibedakan dalam berbagai kategori. Pertama, mereka yang lahir cari makan, hidup dan mati di jalan. Kelompok ini paling sulit dibina dan mentalitasnya susah dibentuk sehingga sulit pula diberdayakan. Amat langka dari mereka dapat naik statusnya. Kedua, mereka yang lahir hidup bersama keluarga di kampung pinggiran kota. Mereka mempunyai keluarga, orang tua, dan tempat tinggal. Ketiga, kelompok urban. Mereka yang ikut orang tua mereka ke kota dan akhirnya turun dan hidup di jalanan. Kelompok kedua ketiga relatif lebih mudah dibina sehingga ada peningkatan status. Misalnya semula mengemis menjadi penyemir sepatu. Tadinya buta huruf lalu bisa membaca dan sebagainya. Dan bahkan bisa lepas dari lingkungannya dan menjadi orang lebih terhormat. Upaya-upaya pemberdayaan banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Misalnya di Lampung ada LSAPA, Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak-anak, yang dalam pelayanannya bekerja sama dengan Departemen Sosial dan para relawan PSM, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pekerja Sosial Kecamatan PSK. Di Yogyakarta ada YLPS, Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial. Humania, disebut juga Girly karena tempatnya di pinggir kali. Di Jakarta ada juga ISJ, Institut Sosial Jakarta, dan masih banyak lagi LSM yang peduli pada mereka. Anak-anak jalanan bukanlah teroris, bukan pengemis, bukan anak pengiba-iba dan hanya meratap, apalagi kala ditangkap aparat. Mereka memiliki kemampuan asal ada pembinaan. Didit, Adi, dan Nanta, pemimpin YLKS,
membebaskan mereka untuk berekspresi dan berkreasi. Anak-anak tidak diindoktrinasi agar menjadi anak baik-baik dan normal. Mereka mampu menerbitkan majalah, diberinya nama jejal yang mengusung filosofi calistung, membaca, menulis, dan berhitung sebagai cara pemberantasan kemampuan sifatnya partisipasif. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kemampuan akting lalu bermain prima dan menjadi bintang film. Misalnya mereka bermain dalam film Bulan di Atas Bantal. Di Sanggar Akar ISJ, anak-anak serius bermain musik, bernyanyi, dan berteater. IB Karyanto misalnya pernah mementaskan karya opretnya dalam kaset nyanyian Ranting Kering. Lagu-lagu sendu ada di dalamnya, diantaranya Obrolan di Pinggiran, berupa dialog. Bagaimana kabarmu? Kabar teman kita yang di sana? Apakah kalian bertemu mereka di sana? Ditawan bersama yang lainnya. Kami sempat melihat teman kita tidur di lantai penjara. Bagaimana kalian bisa masuk? Mengakali penjaga. Bukankah para penjaga di sana sangar dan tak ramah? Semula kami juga tak menyangka, kami takut melihat para penjaga, tetapi penjaga minta kami masuk. Setelah kami bawa duit, susah, tak punya, masih harus memberi juga. Lagu ketiga side B, semua ada 12 lagu. Mereka lebih suka disebut anak-anak pinggiran karena selain berprofesi sebagai anak jalanan, ada juga yang tinggal di perkampungan kumuh pinggiran kota. Sebutan itu juga lebih menyorotkan cibiran kepada mereka yang berkuasa dan menyingkirkan mereka. Mereka anak yang kurang dan belum beruntung. Jumlah mereka akan bertambah terus manakala ketidakadilan kian merajalela dan jurang kaya miskin semakin menganga. Apakah mereka akan terus dipinggirkan? Siapa yang akan membawa mereka ke tengah? Siapa peduli pada mereka? Bila kita tak dapat membantu dengan tenaga, bisakah kita membantu mereka dengan dana? Mengulurkan tangan buat mereka? Jika kita menjumpai buah karyanya, kreasinya, relakah kita untuk membelinya? Atau paling minimal dan sangat minim, senyumlah buat mereka, karena mereka pun manusia yang harus dihargai juga. Tuhan memberkati kita. Amin.